Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik juga begitu kan. Lihat tingkah Jokowi ya, Bak Kingmaker pemilu di 2024. Megawati disebut sampai geleng-geleng. Ada apa begitu kan ya? Ya pada hakikatnya Pak Jokowi seharusnya tunduk kepada Ibu Megawati karena itu adalah kader dari partai PDIP itu sendiri begitu kan ya. Buat apa ya Pak Jokowi membentuk koalisi besar ya kalau tujuannya adalah pribadi begitu kan? Bagaimana dirinya ketika tidak menjadi presiden bisa eksis di situ ya bisa saja seperti itu begitu. Tetapi saya rasa kemungkinan besar koalisi besar ini ya saya rasa menurut analisis saya akan bubar begitu. Di satu sisi seperti itu. Karena situasi ya yang tidak memungkinkan si A ingin menjadi calon presiden, si A menjadi cawapres dan sebagainya itu yang menjadi kendala penting apalagi Ibu Megawati PDIP menyodorkan ya katanya sih ya menyodorkan ya RI 1 di situ ya karena sebagai partai penguasa bisa saja seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, lihat tingkah Jokowi Bak Kingmaker ya, pemilu di 2024 Megawati disebut sampai geleng-geleng. Wah. Banyak sekali ya, sebentar juga koalisi besar bakal bubar sendiri karena ketamakan dan keserakahan atas kekuasaan sendiri. Bisa saja seperti itu begitu. Mestinya yang di Kingmaker itu Mbak Mega, tapi sepertinya momentum itu sudah diambil alih ya Jokowi dan efeknya daya tawar Mega dan PDIP Perjuangan melemah. Solusinya memang lebih baik Mega usung capres sendiri atau bergabung dengan koalisi perubahan. Ya bisa saja begitu kan ya. Karena tergantung dari Ibu Megawati begitu. Bagaimana kalau Puan Maharani bergabung dengan koalisi perubahan? Wah, ini menjadi kekuatan besar Pak Jokowi mau tidak mau kita harus ikut itu begitu ya. Ya menjadi wakilnya Anies sudah jelas-jelas di depan mata kita bahwa capres itu adalah kemenangan terbesar ya daripada PDIP itu. Ya, kalau mau cawapresnya begitu kan, kecuali memang koalisi perubahan bubar, lalu kemudian PDIP mengambil Anies Baswedan untuk menjadi wakil. Ya, bisa saja seperti itu begitu ya. Ijazahnya aja diduga palsu demi jadi birokrat ya, sudah jadi wali kota, gubernur, presiden. Ya, ini kan sudah begitu kan, sudah ditahan orangnya begitu ya. Pak Jokowi capreskan Prabowo, Ibu Mega capreskan Puan, relawan capreskan Ganjar ya, belibet nih bakalan. Berbagai tugas antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega yang akhirnya nanti tetap PDIP yang dicalonkan koalisi besar pimpinan Pak Jokowi. Ya bisa saja begitu. Ya tujuannya adalah mungkin Pak Prabowo di situ yang masuk begitu kan ya. Karena yang lain ya bagi Pak Jokowi yang di-endorse adalah Ganjar dengan Pak Prabowo begitu. Boneka mana mungkin ya jadi Kingmaker, pemegang remote boneka the real king. Petugas partai mau jadi Kingmaker ini. Kingmaker apa King double? Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi analisis saya bahwa ya dengan muncul spekulasi dan pertimbangan koalisi besar itu akan bubar begitu. Ya bisa saja PDIP akan bergabung ke KIB. Itu aja sebenarnya. Persis ya, ini banyak sekali geleng-geleng kepala ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan ya. Ini kelihatan sifat aslinya kan ini. Saat ini sebenarnya adu kekuatan dan adu pengaruh antara Ibu Megawati dengan Presiden Jokowi ya. Megawati gunakan Koster dan Ganjar jegal ambisi Presiden Jokowi, gelar Pildun U20 dan Megawati sukses. Presiden Jokowi gunakan Erick Thohir untuk counter pengaruh Megawati. Yuk lihat siapa yang menang. Bisa saja seperti itu begitu kan ya. Lahir dari gorong membawa kepalsuan terciptalah penipuan. Apa ini ya pro dan kontra. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini agak menarik begitu ya. Lihat tingkah Jokowi ya Bak Kingmaker pemilu di 2024 Megawati disebut sampai geleng-geleng. Benarkah seperti itu ya? Ini dikutip dari Gelora, Direktur Eksekutif Fox Poll Center ya, Pange Sarwi menilai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri geleng-geleng kepala melihat sepak terjang Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang seolah menjadi Kingmaker dalam proses persiapan pemilu di 2024. Bahkan seolah Bu Mega geleng-geleng nih orang ya, ternyata di ujung kepengurusan dia sebelum lengser ya masih mengendorse ya, ujar Pange dalam siaran YouTube ya MNC Trijaya. Bahkan ya Pangi menyebutkan di akhir jabatannya sebagai Presiden Jokowi justru mampu mendesain peta koalisi politik. Kemungkinan lainnya adalah bahwa Jokowi dinilai sekedar ingin memberi ancaman kepada partai PDIP ya. Ancaman apabila PDIP enggan mengusung Ganjar Pranowo dalam pemilu di 2024. Bisa saja seperti itu begitu ya. Jadi analisisnya bisa saja ya Pak Jokowi ya sebagai ancaman ya
Karena memang ya di endorse itu adalah Pak Ganjar di situ begitu. Ya mau tidak mau Pak Jokowi bagaimana ya kingmaker itu ya membentuk koalisi besar ya untuk menjodorkan Pak Ganjar di situ begitu. Akhirnya apa yang terjadi begitu kan? PDIP ya tidak tinggal diam begitu, bahwa apa yang selama ini dilakukan PDIP untuk membesarkan Pak Jokowi ya 2 periode begitu, bahkan wali kota, gubernur dan sebagainya begitu. Itu menjadi langkah bahwa Pak Jokowi ya harus berterima kasih di situ begitu. Tetapi di satu sisi melihat bahwa karena apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi, Pak Ganjar untuk menjadi presiden, PDIP ya pun enggan di situ begitu ya. Atas gertakan di sinilah yang kemudian PDIP bisa digertak oleh Pak Jokowi dengan membentuk koalisi besar ya. Pada akhirnya orang berspekulasi ya, wah ini Pak Jokowi saya rasa baik dan bagus begitu kan. Seolah-olah menjadi kingmaker di situ ya. Tetapi perlu diingat ini adalah membentuk koalisi besar itu terdiri dari KIB dan KIR begitu ya. Kalau wakilnya adalah Ganjar lalu kemudian capresnya adalah Pak Prabowo, maka PDIP jelas kalah begitu ya. Mau tidak mau dia harus berkoalisi. Berkoalisi dengan siapa? Ya ingin dia menang, yaitu menjadi wakilnya Anies Baswedan di Perubahan. Maka Anies, Puan dan Prabowo, Ganjar di situ menjadi kekuatan besar di situ begitu kan ya. Ya ini sudah jelas di depan mata kita bahwa Anies Baswedan menjadi presiden dan wakilnya adalah Puan. Kalau itu terjadi begitu ya. Tetapi kalau memang ini tidak terjadi karena politik kita masih dinamis, bisa saja seperti itu begitu. Bahkan ya, Pangi menyebutkan di sini ya, akhirnya jabatan sebagai Presiden Jokowi justru mampu mendesain peta koalisi politik. Kemungkinan lain ya, Jokowi dinilai sekedar ingin memberi ancaman apabila PDIP enggan mengusung Ganjar Pranowo. Beliau Jokowi seperti menjadi kingmaker ya, mendesain sebagai arsitek atau punya kemampuan untuk membangun koalisi besar. Nah, mungkin bisa saja gertakan ya, sambal ke PDIP, kalau Ganjar enggak pakai PDIP, saya pakai inilah sudah disiapkan, kata Pangi ya. Pangi mengatakan kemampuan Jokowi menjadi arsitek dalam menyusun peta kompetisi pemilu merupakan hal yang jarang bagi seorang presiden, khususnya yang sudah menjabat selama 2 periode. Pak Jokowi ini muncul salutnya saya, yaitu biasanya kan orang bilang itu ya kutukan periode kedua ya. Biasanya presiden itu kalau sudah periode kedua itu ditinggal gitu, sudah enggak dianggap, sebut dia. Ya pada akhirnya dia independen begitu kan ya, tidak melihat bahwa apa kepentingan di mata depan kita begitu kan. Memperbaiki citra diri begitu. Itu yang paling penting begitu. Kenapa selama ini ya keluar-keluar sana sini lalu kemudian ya membentuk koalisi besar ini lalu kemudian di dalamnya ada yang disodorkan tahu-taunya Pak Ganjar begitu. Saya rasa akan bubar karena tidak mungkin dari Partai Golkar itu sendiri begitu, kecuali Partai Golkar dengan PDIP keluar dari KIB begitu kan. Tapi saya rasa politik kita masih dinamis begitu. Ya, para pendukung Ganjar sekarang yang menyodorkan di situ begitu, dan bahkan Grace Natali dari Partai PSI juga ingin segera gabung ke koalisi besar di situ begitu. Wah, pada hakikatnya Anies nanti dikeroyok begitu ya. Ya inilah politik kita begitu. Ini sangat menarik begitu kan ya. Bahkan ya kalau menurut saya pribadi ya menjadi kekuatan besar yaitu adalah PDIP hari ini. Menurut saya pribadi seperti itu. Karena apa? Karena kalau dia gabung ke koalisi besar, PDIP yang akan menguasai di situ begitu. Yang lain mah biasa aja begitu. Dan bahkan ya lawannya itu adalah Anies Baswedan yang paling kuat hari ini begitu kan ya. Kemenangan itu kalau memang ini benar-benar terjadi bahwa Anies Baswedan akan dikeroyok begitu kan. 3 partai itu dikeroyok 6 partai begitu. Tapi menutup kemungkinan yaitu rakyat berada di kekuatan berada di tangan rakyat. Semuanya berada di tangan rakyat begitu. Rakyat yang menentukan siapa yang harus kita pilih begitu kan. Jadi ya kalau memang kecuali memang ada kecurangan besar yang dimainkan seperti ini begitu ya. Tapi wallahu alam saya percaya kepada KPU dan Bawaslu harus independen ya. Tetapi melihat situasi dan kondisi ini KPU dan Bawaslu apalagi KPK wah sudah tidak independen hari ini begitu ya. Saya disayangkan sekali begitu kan, satu-satunya lembaga yang dipercaya oleh masyarakat ya itu begitu kan. Dan sekarang mana lembaga yang harus dipercaya? Menteri Keuangan begitu di Kemenkau ya, terus kemudian di Bea Cukai dan sebagainya begitu. KPU, Bawaslu, terus kemudian KPK begitu, orang enggan untuk mempercayai itu sendiri begitu. Kenapa? Karena terhadap ini banyak kecurangan-kecurangan yang kemudian atau korupsi-korupsi yang dimainkan begitu atas kepentingan-kepentingan pribadinya begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.